Kembali lagi bersama kami di Newsline. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya akan menggelar debat perdana bagi 5 calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2024. Seperti apa kesiapan Papua Barat Daya dalam rangkaian Pilkada Serentak tahun ini? Sudah bergabung bersama kami di Studio Metro TV, Bapak Andarias Daniel Kambu, selaku Ketua KPU Papua Barat Daya. Selamat sore, Pak Andarias. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Newsline. Ada Bapak Farli Sampetoni Rego, selaku Ketua Bawaslu Papua Barat Daya. Pak Farli, terima kasih untuk waktunya. Dan juga Irjen Pol Joni Edison Isir, selaku Kapolda Papua Barat Daya. Pak Kapolda, terima kasih. Selamat sore. Naila. Ya. Terima kasih Pak untuk bergabung bersama kami. Baiklah, kita akan memulai rangkaian perbincangan ini untuk sangat menarik mengenai Pilkada Serentak di Papua Barat Daya ya. Saya ingin ke Pak Andarias selaku Ketua KPU Papua Barat Daya. Seperti apa nih Pak persiapan dan juga kesiapan KPU Papua Barat Daya sejauh ini? Ini tinggal menghitung beberapa jam lagi untuk debatnya ya? Ya, benar. Baik, selamat sore bagi warga masyarakat Papua Barat Daya dan seluruh pendengar di Papua Barat Daya. Tentunya kesiapan kami KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam pelaksanaan pemilu 27 November 2024. Kami pada prinsipnya telah siap, sangat siap sekali. Kesiapan kami sudah 90%. Sisa 10% lagi kami akan masuk pada 27 November 2024. Sisa tahapannya adalah tahapan kampanye. Saat ini kita ada pada tahapan kampanye, kemudian masuk pada tahapan percetakan, pendistribusian logistik, dan terakhir adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Sejauh ini tantangan yang dihadapi ada apa saja Pak Andarias terkait dengan logistik begitu ya, mungkin juga ada sumber daya dan lain-lain. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, benar terkait dengan proses pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten Kota. Kita Provinsi Papua Barat Daya membawahi 6 kabupaten kota. Pendistribusian logistik dari 6 kabupaten kota ke kecamatan atau distrik-distrik dan juga ke kampung-kampung atau desa-desa di mana alamat TPS itu mengalami kendala juga. Kami di sana melalui 3 akses moda transportasi, yaitu darat, laut, dan udara. Kalau darat kita gunakan truk maupun Hilux atau mobil double gardan. Kalau laut kita gunakan kapal, speedboat, dan juga Johnson dan lain-lain. Kalau udara kita gunakan helikopter. Namun tentunya ini pengalaman ini kita sudah lakukan pada pemilu 14 Februari kemarin. Sudah kita lakukan dan semuanya bisa berjalan dengan baik karena kami lakukan koordinasi kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan jajaran TNI Polri dan pihak swasta untuk memberikan dukungan dalam rangka distribusi logistik pemilu kemarin. Ini pun juga sama. Gitu. Jadi sudah ada pembelajaran di 14 Februari lalu dan juga koordinasi yang sangat komprehensif ya dengan pihak-pihak terkait juga terus dilakukan. Baik, saya ingin ke Pak Farli selaku Ketua Bawaslu Papua Barat Daya. Pak Farli, tadi kan Pak Andarias sudah mengemukakan ya mengenai kesiapan sejauh ini katanya sudah 90%. Tapi bagaimana memetakan potensi kerawanan ini Pak Farli di Pilgub Papua Barat Daya? Iya, untuk potensi kerawanan di pemilihan di pemilihan 2024 ini, Bawaslu sendiri punya indeks kerawanan pemilihan yang sudah kami launching. Dan tentunya bahwa indeks kerawanan pemilihan ini sebagai upaya mitigasi untuk memperkecil pelanggaran itu, memperkecil pelanggaran. Dari beberapa indeks kerawanan ini yang tinggi di Papua Barat Daya itu yang skornya 50 itu adalah potensi di MK nanti. Sengketa hasil nanti di MK. Yang kedua, kekerasan berbau sara.
yang kekerasan berbau sara. Tentunya bahwa dalam hal mitigasi ini Bawaslu sendiri dari upaya-upaya pencegahan, sosialisasi terhadap semua stakeholder yang dilarang, baik pada tahapan kampanye ini, kelima pasangan calon kami di Papua Barat Daya, baik LO, partai politik, bagian-bagian yang dilarang dalam kampanye, maupun stakeholder yang dilarang, netralitas ASN juga, dan mitigasi, kalau mitigasi terhadap anggaran kami sudah terpenuhi karena Pemda Papua Barat Daya sudah selesai untuk hibah di kami kabupaten kota. Dan kalau keamanan ya selama abang saya Pak Kapolda bilang aman, tetap kami Bawaslu. Ini kita langsung tanyakan lagi ya kepada Pak Kapolda nih Pak. Tadi sudah jelaskan Pak Farli seputar sejumlah tantangan begitu ya keamanan di Papua Barat Daya. Silakan Pak Isir. Ya Mbak Naila sama para pemirsa. Jadi Polda Papua Barat memiliki 2 provinsi. Jadi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Ini memberikan tantangan tersendiri bagi kami Polda Papua Barat ketika mengamankan pilkada serentak yang tahun 2024 ini. Khusus untuk pelibatan personil, kita siapkan hampir kurang lebih sekitar 5.000 Mbak. Tepatnya 4.912. Gitu. Dan karena ada kekuatan yang kemudian kita untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemudian rutin, ada juga operasi yang lain Mbak. Khusus untuk di Papua Barat Dayanya sendiri kurang lebih hampir sekitar 2.500-an Mbak. Kita siapkan. Tentunya juga bersama didukung oleh kawan-kawan dari TNI. Ada kekuatan hampir sekitar 2.000 yang di standby-kan. Baik dari kawan-kawan dari TNI Angkatan Laut, demikian juga kawan dari Kodam 18 Kaswari. Khusus untuk yang di Papua Barat berarti dari Korem 181 PVT. Ini yang kemudian kita selalu berkolaborasi. Kita tahu bahwa pelaksanaan pilkada tidak lepas dari beberapa komponen, termasuk kawan-kawan KPU sampai di tingkat ad hoc-nya di bawah, Pak. Ini yang selalu kemudian kita lakukan pembacaan secara cermat setiap dinamika yang ada, sehingga upaya-upaya sifatnya anti proaktif untuk memitigasi dari tingkat embrio itu sudah kita bisa pastikan secara bersama-sama sudah kita treat, Mbak. Ini sama dengan kawan-kawan Bawaslu, kita selalu mencermati tadi indeks kerawanan dari kawan-kawan Bawaslu, demikian juga dari kami. Kita juga dari Baintokam Polri juga ada indeks kerawanan. Hanya kita nambah, kalau kawan-kawan Bawaslu ada 4 dimensi, kita ada sekitar 7 dimensi, Mbak. Itu selalu kita lakukan pembacaan karena dia kan sifatnya dinamis ini. Seperti itu, Mbak Nail. Semua sudah dipetakan, baik juga strategi dan juga koordinasinya tentunya Pak ya. Khusus untuk di Papua Barat Daya kan ada beberapa Mbak. Kita lihat juga preferensi kejadian sebelumnya. Kabupaten Maibrat akan selalu menjadi perhatian bagi kami, termasuk kawan-kawan KPU juga, Bawaslu dan kami juga dari Polda Papua Barat untuk memastikan nanti di tanggal 27 November bisa berjalan dengan aman, lancar. Ya pilkada yang bermartabat, berintegritas, prinsip-prinsip pilkada yang tadi langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bisa terselenggara. Baik, itu menjadi harapan kita bersama juga. Ini semuanya bisa berjalan dengan lancar tentunya. Pak Isir, Pak Farli, dan juga Pak Andreas. Kita tunggu dulu sesaat lagi. Kita akan kembali membahas mengenai pilkada serentak di Provinsi Papua Barat Daya. Terutama kita ingin tahu juga nih Pak, berapa sih jumlah DPT di sana dan bagaimana antusiasme dari masyarakat. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Tetap bersama kami di Newsline. Didukung oleh Kembali lagi pemirsa bersama kami di Newsline dan kita masih membahas seputar sejumlah kesiapan ya baik dari KPU, Bawaslu dan juga pihak kepolisian ya dalam mengawal pilkada serentak di Papua Barat Daya. Saya akan kembali berbincang dengan Pak Andreas selaku Ketua KPU Papua Barat Daya. Pak Andreas,
bagaimana terkait dengan jumlah DPT ya di Papua Barat Daya tuh jumlahnya ada berapa dan juga antusiasme para pemilih di sana ini seperti apa Pak? Ya, baik Mbak Naila. Untuk jumlah daftar pemilih tetap pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota untuk tingkat provinsi Papua Barat Daya berjumlah 435.812. Dan untuk tingkat antusias masyarakat di sana, pilkada dan pemilu berbeda ya. Kita kemarin di pemilu 14 Februari 2024 kemarin, tingkat partisipasi pemilih di Papua Barat Daya berjumlah 82%, persentasenya 82%. 82%. Ya, dan saya yakin ini akan lebih naik lagi persentasenya, kisaran bisa 93 bahkan sampai 95%. Wow. Ya, antusias masyarakat untuk bersama-sama bisa menyalurkan hak pilih pada tanggal 27 November nanti. Ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa pemilu ataupun pilkada itu sukses apabila ditentukan oleh tingkat partisipasi daripada masyarakat pemilih itu. Semoga masih terus bertambah ya partisipasi dari masyarakat. Ya, tetap Pak Farli, langkah Bawaslu untuk bisa memastikan pemilu kali ini juga bisa berjalan luber dan jurdil seperti apa? Iya, untuk Bawaslu sendiri dalam memastikan terlaksananya sesuai harapan tadi, jujur dan adil itu, tentunya bahwa dalam langkah pencegahan kami optimalkan di situ, optimalkan. Tetapi untuk penindakan di Bawaslu Papua Barat Daya juga sudah ada. Penindakan satunya untuk ASN sudah kami lakukan dengan rekomendasi kami ke Sekda Provinsi Papua Barat Daya dan ditindaklanjuti. Dan ada beberapa penanganan pelanggaran yang sisi administrasi, dari sisi penindakan kami hentikan karena dalam hal keterpenuhan syarat formil dan materialnya, dan ada beberapa yang sedang kami lanjutkan lagi. Tentunya bahwa bagian ini menjadi efek jera karena setiap informasi dari penindakan itu menjadi konsumsi publik. Dan upaya kami bahwa harapan kami untuk partisipasi untuk Bawaslu sendiri, dan tentunya tidak berbeda dengan teman-teman di KPU, bahwa selain ikut dalam mendengar visi misi program dari calon itu, tetapi juga melaporkan setiap pelanggaran. Pelanggaran untuk kami di Bawaslu itu. Jadi setiap pelanggaran segera ditindak begitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai pelanggaran nih Pak Farli, gimana sih kepatuhan kampanye dari para kandidat di Papua Barat Daya ini? Tentunya misalnya di kami sendiri, untuk jajaran kami di distrik, di distrik itu ada 172, kemudian yang nanti kami merekrut untuk PTPS ini sekitar 1.556. Tetapi dari sumber daya itu pasti kurang. Tetapi ya, kami juga berterima kasih untuk media dan sebagainya, media di Papua Barat Daya, media-media online ini. Karena mereka, teman-teman media ini salah satu mitra yang terus menginformasikan soal pelanggaran, penindakan yang Bawaslu lakukan. Dan tentunya bahwa untuk kepatuhan, setiap orang ini dia punya karakter itu dinamis, jadi kita tidak. Tetapi kalau setiap pelanggaran pasti kami tindak. Kami tindak. Dan untuk Bawaslu sendiri sampai di hari ini, ya tentu bahwa di KPU juga kita tegur kalau sebenarnya tidak lagi. Jadi fungsi pengawasan dalam Bawaslu itu memang benar-benar berjalan ya Pak ya di Papua Barat Daya. Jadi soal
kepatuhan ini saya berpikir itu dia dinamis lah. Dinamis ya Pak. Dinamis, tetapi kalau ada pelanggaran tetap kami tindak. Baik. Dan untuk masyarakat di Papua Barat Daya sendiri bahwa tidak semua pelanggaran itu ditindak, diproses atau dilanjutkan, tetapi proses penanganan pelanggaran itu bisa dihentikan dan bisa dilanjutkan, tergantung dari keterpenuhan itu, syarat bukti, orang yang melapor dan seterusnya. Cuma harapan kami bahwa untuk menjaga kualitas ini tidak hanya Bawaslu sendiri, tetapi masyarakat ya datang melapor. Betul. Tidak usah takut, Abang Pakapolda ini pasti jadi kita. Semua berkoordinasi ya, masyarakat siapapun yang mungkin juga menemukan pelanggaran begitu ya, bantuan juga dari rekan-rekan media bisa langsung ditindak oleh pihak Bawaslu. Pak Kapolda, tadi sudah dijelaskan berapa jumlah personil, bagaimana kesiapan petugas dalam mengawal pilkada serentak di Papua Barat Daya. Nah terus kemudian fokusnya apa lagi nih Pak untuk bisa memastikan bahwa Pilgub di Papua Barat Daya tanpa gangguan? Secara prinsip kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan itu hal yang selalu kita dorong, kita mantapkan Pak. Itu yang pertama. Ya kawan-kawan KPU selaku penyelenggara, kawan-kawan Bawaslu selaku pengawas, pemerintah daerah, paslon, dan tim sukses termasuk partai politik, pendukungnya, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, pemantau, tentunya kawan-kawan media Mbak, karena ini jadi punya peran kunci untuk mendiseminasi informasi yang benar-benar utuh dan lengkap, benar-benar objektif, kan pasti dia terverifikasi karena sekarang ini dengan adanya media sosial, ya kita agak keteter juga, artinya tetap kita ada proses untuk melakukan patroli siber, kemudian pemberian peringatan. Ketika ada informasi-informasi yang tidak benar, bias, provokatif dalam pelaksanaan setiap tahapan. Sekarang kan kampanye nih Mbak, penyelenggaraan pilkada ini selalu kita coba cermati. Yang ketiga, kami fokus nanti pada saat tahap pemungutan suara Mbak, karena ada 1.554 TPS di Papua Barat Daya, dan tingkat kerawanannya mulai ada yang rawan khusus kalau dari kacamata kami, itu beberapa yang ada di Kabupaten Maibrat seperti di distrik Aifat Timur, ya di Ayah Atas sama di Aisa. Ini kita kategorikan rawan khusus. Kalau di Papua Barat nanti yang berbatasan Mbak itu di wilayah Bintuni Mbak. Kemudian yang kategori rawan, sangat rawan, rawan dan kurang rawan. Jadi pengamanan di TPS kita pastikan personel itu tidak akan lebih mengcover maksimal cuma 4 TPS Mbak. Jadi 2 personil 4 TPS, 8 petugas penjaga ketertiban di TPS. Dengan harapan bahwa karena ini kan pilkada Mbak, calon dengan konstituennya tuh saling tahu lah, ada proximity-nya tuh dekat Mbak. Hubungan emosional yang terbangun sedikit banyak juga akan mempengaruhi Mbak corak. Dan tadi kita berharap kemudian masyarakat di Papua Barat Daya dari waktu ke waktu kemudian makin dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Artinya menjadi pemilih yang benar-benar rasional, bukan cuma sekedar pemilih yang emosional. Itu harapan kita Mbak. Karena kepala daerah yang nanti terpilih, ada PR besar di sana Mbak. Karena hal-hal besar yang dilakukan di tanah Papua termasuk kayak tadi, bagaimana si visi Papua maju, adil, sejahtera, bagaimana kemudian sasaran atau misi Papua yang kemudian bisa sehat, Papua yang cerdas, Papua yang produktif. Ini hal-hal besar Mbak, yang nanti akan menjadi pekerjaan bagi calon kepala daerah atau kepala daerah nanti yang terpilih Mbak. Baik. Bagaimana nantinya pemimpinan terpilih bisa membawa aspirasi masyarakat begitu ya, sesuai dengan visi dan misi yang dikemukakan sejak kampanye itu. Betul sekali Mbak. Baik. Dan memang harus kita kawal Mbak, kita dorong. Inilah peran dari kami di Polda Papua Barat, termasuk kawan-kawan dari Kodam,
18 juga, ada peran di situ sebagai dinamisator dan stabilisator, mendorong, Pak. Baik, nanti kita akan tanyakan lagi terkait dengan pengamanan ini, Pak Isir, dan juga tentunya bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat ya yang dilakukan oleh pihak KPU Papua Barat Daya. Kami akan membahasnya pemirsa sesaat lagi. Tetap bersama kami di Newsline. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Didukung oleh Kembali lagi pemirsa bersama kami di Newsline. Semarak Pilkada Serentak Papua Barat Daya kian terasa dan kita akan kembali berbincang bersama ketiga narasumber kami pada sore hari ini. Pak Adarias, menurut Anda seperti apa sih indikator keberhasilan Pilgub yang damai? Iya, indikator keberhasilan Pilgub yang damai, pertama kita harus lebih banyak, KPU Papua Barat Daya lebih banyak melakukan penguatan kapasitas lewat sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya yang selama ini sudah dilakukan dan sementara berjalan ya. Penguatan kapasitas tentang pendidikan politik bagi masyarakat Provinsi Papua Barat Daya sehingga masyarakat itu bisa tahu dari sisi kewenangan oleh undang-undang apa tugas sebagai masyarakat, kewajiban tapi juga apa yang menjadi larangan bagi mereka dalam konteks pilkada ya. Baik. Kemudian yang berikut tentunya bagi sesama calon ya kita bisa sama-sama saling menghargai, jaga toleransi dalam hal melakukan kampanye, apalagi di saat ini kan lagi kampanye ya, sehingga tidak saling menyinggung satu dengan yang lain, tetapi tetap kita ada pada koridor aturan yang ada. Kemudian masyarakat maupun juga calon sebagai peserta pemilu sedini mungkin bisa minimalisir seluruh potensi pelanggaran pemilu yang ada, kemudian tetap patuh pada asas dan ketentuan kepemiluan atau pilkada yang berlaku sehingga kita bisa meminimalisir potensi itu. Yang diharapkan dari masyarakat dan juga para peserta pemilu di Pilkada Serentak kali ini. Ditambahkan silakan Pak Farli. Yang disampaikan oleh rekan-rekan Pak Ketua di KPU Papua Barat Daya, Pak Ketua KPU tadi, jadi untuk kami bahwa harapan kami dengan apa yang sudah disosialisasikan, publis, humas, media massa dan sebagainya, harapan kami bahwa masyarakat itu dia mengerti. Selain masyarakat dia mengerti, pihak-pihak yang dilarang juga mengerti. Jadi masyarakat ini mengerti, dia percaya apa melihat visi misi dari calon, citra diri dan rekam jejak. Terus dia memilih tanpa ada diskriminasi. Sedangkan untuk calon, jangan ada politik uang, ada kampanye yang berbau sara, jangan ada diskriminasi terhadap sesama calon yang sedang bertanding. Bagian-bagian itu. Yang ketiga, terhadap netralitas dari ASN. Kalau nanti setelah ini kan nanti ada survei-survei baik indeks kerawanan. Kalau itu dia turun, berarti indikatornya membaik. Tetapi yang tujuan utama, yang dari semua rangkaian kegiatan dalam pemilihan ini yang disampaikan Pak Kapolda tadi bahwa pembangunannya itu. Pembangunannya itu. Jadi kalau masyarakat dia datang dengan dia punya hak tadi untuk memilih, ASN tetap netral, calon dan ini dia hanya menyampaikan visi misi, program, tawaran kepada masyarakat. Nah, nanti kita lihat di pembangunan tanpa adanya money politik. Pasti saya yakin pembangunan yang kita harapkan dan itu. semua akan berjalan dengan damai ya, dengan tadi hal-hal atau indikator yang sudah disebutkan. Ditambahkan Pak Kapolda, terakhir silakan Pak Isir untuk mencapai pemilu yang damai di Papua Barat. Partisipasi tinggi, angka pelanggaran minim, setiap tahapan berjalan aman dan damai. Kepala daerah yang terpilih adalah kepala daerah yang benar-benar dia amanah. Karena tadi narasi besarnya ada.
bagaimana Papua itu maju, adil dan sejahtera dalam 20 tahun ke depan, karena otsus yang terakhir perubahan gitu. Ya. Dengan 3 misi, bagaimana Papua itu sehat, Papua itu cerdas, Papua itu produktif, tetap dalam bingkai NKRI. Ini pekerjaan besar Ya. untuk kepala daerah yang nanti akan terpilih di Pilkada 2024 ini. Kaitan itu, Mbak. Berikutnya kaitan sama politik uang. Nah, dalam kesempatan ini juga kami himbau nanti, Baik, baik. gitu. Jangan pakai politik uang karena Ya. dia menggerus tadi, ya, Ya. iklim berdemokrasi Baik, kita. itu tentunya Itu saja, Mbak. Ya, itu yang kita harapkan, partisipasi tinggi, angka pelanggaran minim, dan semoga pemimpin yang terpilih ini amanat bagi rakyat Papua Barat Daya. Amin. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Irjen Pol Joni Edison Isir, Kapolda Papua Barat Daya, Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Bapak Farli Sampetoding Rego, dan juga Ketua KPU Papua Barat Daya, Bapak Andarias Daniel Kambu. Terima kasih sudah hadir di kesempatan Newsline kali ini. Dan pemirsa, demikian rangkaian perbincangan kita mengenai Pilkada serentak di Papua Barat Daya. Kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.